Kita lanjutkan untuk gejala pemusatan yang kedua adalah tentang modus. Modus itu adalah nilai atau ukuran atau data yang sering muncul, atau dengan istilah yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, pertama kita coba mencari data modus data tunggal. Nah, kita perhatikan ya. Tentukan modus dari A 3, 5, 7, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 4, 6, 7, 10. Yang B-nya misalkan 16, 20, 25, 20, 16, 17, 20, 16, 18, 19, 20, 16. Nah, coba kita lihat di sini ya. Yang kita jawab ya. Kira-kira data bagian A yang sering muncul siapa? Kita lihat di sini ada angka 7 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka 7. Berarti 3, 1, 5, 1, 6-nya 2, 4-nya 1, 9-nya 1, 10-nya 2. Jadi yang paling sering muncul adalah modusnya adalah 7. Karena dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu angka 7 muncul sebanyak 4 kali. Kemudian yang B. Yang B, modus yang B, kita lihat, kita coba yang hitung yang 16. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, berarti modusnya coba ada 20 juga. 21, 2, 3, 4. Nah, 16 dan 20 itu muncul sebanyak sama-sama 4 kali. 16 4 kali dan 20 4 kali. Modus itu biasanya muncul 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau sudah melebihi dari 3 kali biasanya dianggap tidak ada modusnya. Maka ini kalau 1 kali ini namanya, kalau modusnya 1 itu namanya unimodus ya. Unimodus. Ini adalah 1 kali. 1 kali ya, bukan 1 kali keluarnya, tapi datanya yang tertinggi ya. 1 data tertinggi. Terbanyak 1 data. Kemudian kalau bimodus, ini data terbanyaknya ada 2. Kemudian ada istilah lagi dengan multimodus. Berarti lebih dari 2. Nah, itu multimodus ya. Nah, gampang ya. Kemudian yang B, itu kita coba mencari modus data kelompok. Data kelompok itu ada memiliki rumus, yaitu modusnya itu sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 kalikan dengan I. Ini rumus untuk mencari data kelompok. Misalnya L-nya itu apa? L-nya itu adalah tepi bawah kelas modus.
Kelas modus itu apa? Kelas yang memiliki frekuensi tertinggi ya. Frekuensinya tertinggi. Nah, tertinggi. Kemudian di 1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian di 2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya ya. Dan yang I ini maksudnya adalah interval kelas atau panjang kelas. Panjang kelas. Oke. Nah, sekarang kita coba ambil contoh sebuah data di bawah ini ya. Misalnya data nilai 100 orang siswa. Orang siswa ya, nilai matematik ceritanya gini. Nah, kita bikin tabel. Misalnya di sini kelasnya, nilainya ya. Ini frekuensinya. Kita ambil nilainya dimulai dari 41 sampai 50. 51 sampai 60. 61 sampai 70. 71 sampai 80. 81 sampai 90. 91 sampai 100. Nah, dulu frekuensinya dulu, ini 5, ini 11, 17, 35, 20, 12. Kalau kita hitung 16, 17, 33, 33 tambah 35, 68, 68, 8 tambah 12 pas 100 ya. Betul ya, 100. Nah, sekarang coba perhatikan. Misalnya data nilai seperti itu. Carilah modus. Ya. Artinya nilai terbanyak. Nah, kita perhatikan di frekuensinya itu adalah yang paling tinggi adalah apa? 35. Berarti kelas modusnya 71 sampai 80. 71 sampai 80. Berarti nilai yang berada antara 70 sampai 80 itu ada 35. Tapi siapa nilai tersebut? Nah, untuk menentukannya kita pakai rumus. Tadi rumusnya apa? MO itu sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan I. Nah, sekarang kita perhatikan. I-nya apa tadi? Yang mulai kita L ya. Kelas modusnya. Kelas modus itu siapa? Kelasnya adalah 71 sampai 80. Tadi tepi bawah ya. Nah, sekarang L. L-nya siapa? Karena tuh batas bawahnya 70, 71, maka tepi bawahnya apa? Kita tahu sebelum kita mempelajari data kelompok, kita pernah mempelajari tepi bawah ya. Tepi bawah itu adalah 71-nya dikurang 0,5. Jadi tepatnya adalah 70,5. Ya sudah, L-nya sudah ketemu ya. L-nya adalah 71,5. Kemudian yang dicari di 1. Di 1 frekuensi kelas modus berapa? 35 ya. Berarti 35 kita kurangkan 17. Di 1 tadi keterangannya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modus kan 35. Berarti dikurang sebelumnya adalah 17. Jadi 35 dikurang 17. Dapatnya adalah
18. Oke. Sekarang di 2. Di 2 itu adalah frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Berarti 35 dikurang 20. Kelas sesudahnya adalah 20. Sebelumnya 17. Oke. Jadi jawabannya adalah 15. Sudah? I-nya, intervalnya. I-nya, kita ketemu I-nya adalah, ini bisa dilihat dari selisih. Dari 41 sampai 51 itu 10 ya. 10. 61, 51, 61, 71. Atau sebelahnya 50, 60, 70. Atau dari 41, 41-nya dihitung sampai 50 itu juga 10 ya. Jadinya nilainya 10. Udah? Jadi sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke rumus. MO-nya itu sama dengan L-nya 70,5. Di satunya 18. Di satu ini 18 juga. Ditambah di duanya ketemunya 15 ya. Di duanya 15. Oke. Dikalikan dengan I-nya adalah 10. Nah, 70,5. 18 ditambah 15 itu adalah 33 ya. Kali 10. Berarti 70,5 ditambah 180 dibagi 33 ya. Oleh kalikan 10. Berarti 180 dibagi 33 itu nilainya adalah 5,45 ya. 70,5 ditambah 5,45 ya, 45 kita bulatkan aja. Berarti ini kita jumlahkan dengan 70,5, dapatnya adalah 75,95. Nah, jadi nilai terbanyak itu adalah 75,95. Artinya berada di antara 71 sampai 80.